Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Saudara, saya percaya menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan selalu menyertai, melindungi, memelihara kita sampai hari ini, saudara. Itu sebabnya patut kita mengucap syukur. Dan hari ini kita akan di minggu terakhir bulan Maret ini, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih dan pengampunan. Ya. Jadi bagaimana Allah menginginkan anak-anaknya hidup di dalam integritas. Ya. Minggu pertama kita telah dibekali ya, firman Tuhan, diajar bagaimana kita harus memiliki kemurahan hati, kemudian menjalin hubungan, ya, hubungan kasih satu dengan yang lain, ya, pada orang-orang yang di sekeliling kita juga. Dan kemudian minggu lalu kita belajar kerendahan hati dan kesabaran. Saudara sudah praktek? Sudah praktek tentang kerendahan hati dan kesabaran, saudara. Ya, kalau kita menerima apapun masalah persoalan di dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan, kita belajar rendah hati, saudara. Ketika kita menerima proses kehidupan ini, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita lihat bagaimana pertolongannya tidak pernah terlambat atas hidup kita. Amin, saudara. Nah, pada hari ini kita belajar tentang kasih dan pengampunan. Ya, Allah kita adalah kasih. Amin. Allah itu kasih. Dan karena Dia kasih, saudara, maka Dia telah memberikan pengampunan kepada kita. Amin. Nah, apa yang Dia inginkan dalam hidup kita tentang kasih dan pengampunan ini? Mari kita baca firman Tuhan dari Lukas pasal 6. Kita belajar dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36, ya. Kalau perikop di Alkitab, saudara, adalah kasihilah musuhmu. Jadi Tuhan, sudah? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat 27, Bapak Ibu 28, demikian seterusnya. Ayat yang terakhir 36 kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-27 demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36 sama-sama 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ini firman luar biasa. Saya percaya sudah saudara menerima pencerahan ya dari Roh Kudus.
Roh Kudus akan memberikan kita pencerahan, Roh Kudus akan mengajar kita, menolong kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara, tentang kasih dan pengampunan, ya. Berbicara mengasihi dan mengampuni, saudara, ya. Itu gampang, ya, dikatakan gampang, mudah kalau kita lakukan kepada orang-orang yang juga mengasihi kita, ya, dan orang yang pernah juga mengampuni kita. Itu mudah, saudara. Tetapi Tuhan tidak mau sampai di situ. Firman-Nya akan mengajar kita, saudara, tidak hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Ya, Tuhan mau kita lebih dari itu. Kenapa, saudara? Karena tadi kita baca di ayat 32 katakan bahwa jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena apa, saudara? Karena orang berdosa juga mengasihi orang yang mengasihi dia, orang yang mengasihi mereka. Nah, sebagai anak-anak Allah, saudara, sebagai anak-anak Allah, kita juga harus memiliki sifat Allah. Amin. Ya toh, Bapak kita di bumi ini, saudara, menginginkan anak-anaknya ya sama seperti dia. Seth bilang, anak saya itu kayak saya, tante, rajin orangnya, suka menolong. Kan bangga orang tua kalau anaknya memiliki sifat-sifat bapaknya. Nah, demikian Allah juga menghendaki kita memiliki sifat yang dimiliki Allah. Salah satu sifat Allah adalah, saudara, Maha Pengampun. Mazmur 86 ayat 5 katakan, Allah itu baik dan suka mengampuni. Amin. Allah kita suka mengampuni. Sampai hari ini kalau saudara minta ampun, saudara datang minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Ketika Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni? Apakah 7 kali? Tuhan bilang enggak, kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu adalah satu gaya hidup. Amin. Karena Bapamu juga Maha Pengampun. Dia ingin kita juga anak-anaknya mengasihi, mengampuni, baik orang yang mengasihi kita, terlebih orang yang tidak mengasihi kita. Amin, saudara. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, apabila kamu mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kenapa Allah ingin, saudara, kita mengampuni? Kenapa Allah ingin kita mengampuni? Karena keteladanan Yesus Kristus Tuhan. Kita melihat bagaimana kehidupannya menjadi teladan bagi kita. Dia tidak pernah melawan kejahatan dengan kejahatan. Amin. Ketika dia diludah, ketika dia dimaki, saudara, ya, ketika dia hendak dibunuh, dia tidak pernah membalas. Karena memang pengampunan, kasih dan pengampunan itu adalah gaya hidup kerajaan Allah. Karena Allah begitu besar kasihnya kepada kita, dia rela menyerahkan anaknya mati di kayu salib, yaitu Yesus Tuhan, supaya kita yang berdosa ini tidak binasa, saudara, tapi oleh pengampunan yang Allah sediakan kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Itu luar biasanya Allah kita, dan hidup kita yang sudah dibaharui, saudara, dia mau juga sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus. Penuh dengan kasih dan pengampunan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, bahkan membenci kita? Ada 3 hal kita mau belajar, ya. Kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca, saudara, di ayatnya yang ke-27, ya.
Ayatnya 27 berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi Tuhan mengajar kita, saudara. Tuhan tidak hanya mengajar, tetapi dia sudah memberikan keteladanan bagi kita, bahwa yang pertama adalah kita harus mengasihi dan berbuat baik kepada musuh kita, kepada lawan kita, kepada mereka. Ini, saudara, perintah yang luar biasa, karena hukum Taurat mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus mewujudkan siapa Allah itu, pribadi Allah yang adalah kasih itu bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi anak-anaknya, murid-muridnya, harus belajar mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Mudah enggak, saudara? Mudah enggak? Saya mau tanya, saudara, ayo jujur, mudah enggak? Hah? Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah, makanya kejahatan begitu banyak di dalam dunia ini. Tetapi bukankah Tuhan telah memanggil dan memilih kita untuk kita menghasilkan buah-buah kebenaran, buah kebaikan. Amin. Karena firman Tuhan juga berkata, orang benar itu hanya berbuahkan kebenaran, kebaikan dan keadilan. Kalau Tuhan memerintahkan kita, saudara, tidak mungkin dia membiarkan kita. Amin. Dia pasti menolong kita. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita. Amin. Roh Kudus ada di dalam kita, yang menolong kita dalam melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kasih adalah sebuah tindakan, saudara. Amin. Kasih sebuah tindakan. Saudara baca dikatakan kasih adalah perbuatan. Karena itu kasih harus ditunjukkan lewat perbuatan baik. Amin. Amin, saudara. Nah, kita diminta oleh Allah tidak hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi kepada orang yang tidak mengasihi kita, yang membenci kita. Ini luar biasa, saudara, karena memang Tuhan menginginkan kita beda dari orang dunia. Bagaimana orang dunia melihat kasih Allah kalau kita tidak mewujudkan kasih itu lewat tindakan kita. Amin, saudara. Coba kita renungkan, saudara. Jangan kita mendukakan Tuhan karena kita tidak mau mentaati. Memang sulit, tetapi kalau kita andalkan kuasa Tuhan, kita andalkan Roh Kudus, kita akan melihat campur tangan Tuhan. Dan saudara akan terheran-heran bagaimana indahnya mengasihi orang yang membenci kita dan berbuat baik kepada mereka. Amin, saudara. Memang tidak bisa dipungkiri kan, kita kalau orang yang membenci kita, kita maunya ya gimana mau berbuat baik, saudara. Kalau di situ dikatakan gimana, saudara? Ya, sikap kita terhadap orang lain tergantung dari perbuatan orang tersebut. Bukankah ini memang inilah manusia kita, saudara? Kita akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tergantung perbuatannya kepada kita bagaimana. Lah kalau kita jahat, dia suka menjelekkan kita, dia suka menggosipkan kita kepada orang lain. Bagaimana kita mau berbuat baik? Dia membenci kita. Saudara, itu alamiah manusia. Tetapi Yesus mengajarkan kita. Dia memberikan seorang penolong untuk kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Amin, saudara. Ada hal penting, saudara, ya. Ada hal penting dalam prinsip mengasihi musuh atau mengasihi lawan kita. Ada dua hal penting. Yang pertama, saudara, ketika kita melakukan atau berbuat baik kepada musuh kita, sebenarnya kita sedang mengalahkan ego kita sendiri. Benar enggak, saudara?
ketika kita berbuat, menunjukkan kasih dan kebaikan kita lewat perbuatan kepada orang yang membenci kita, sebenarnya kita sedang mengalahkan ego kita. Amin. Yang kedua, prinsip yang kedua, saudara, kita juga sedang mengalahkan sifat buruk musuh kita, lawan kita. Karena ketika kita berbuat baik kepada mereka, saudara, mereka akan merasa malu dengan perbuatan mereka kepada kita. Saya nggak tahu apakah saudara pernah mengalami seperti itu. Kita membenci orang, tapi orang itu baik sama kita. Orang itu tetap menyapa kita, tetap tersenyum kepada kita, tetap mengatakan, "Selamat pagi Bu, Ibu kelihatan cantik hari ini." Padahal hati kita benci kepada dia. Saudara, saya percaya, saya pernah ngalami. Saya pernah ngalami itu. Aduh, ini orang kok, saya padahal tidak suka sama dia. Saya nggak suka perbuatannya yang bagi saya nggak kena dengan saya, tetapi dia selalu baik, sudah. Akhirnya kan saya jadi merasa malu. Aduh, kok saya jahat begini ya? Padahal saya juga anak Tuhan. Akhirnya membuat saya berubah. Sadarilah kenapa Tuhan ingin kita berbuat baik dan mengasihi orang lain. Karena sampai hari ini Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Amin. Tetapi semua orang berbalik dan bertobat, menerima keselamatan. Sebenarnya apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, saudara, selain kita mengalahkan ego kita, kita juga sedang membawa orang itu kembali kepada kebenaran. Amin, saudara. Kita menunjukkan kepada mereka apa yang benar. Musuh itu, saudara, jangan saudara pikir orang yang jauh, orang yang belum kenal Tuhan, orang yang gak kenal kita. Musuh itu kadang-kadang orang seisi rumah kita juga bisa, dan juga teman sepelayanan kita, komunitas kita bisa menjadi lawan kita. Karena konflik tidak bisa dihindari selama kita ada di dalam dunia. Perbedaan pendapat, saudara, perbedaan kepentingan itu pasti ada. Itu sebabnya Tuhan mengajar kita mengasihi, berbuat baik kepada musuh. Saya tidak perlu mengajarkan saudara bagaimana perbuatan baik. Saya percaya saudara tahu bagaimana berbuat baik. Itu sebabnya mari, saudara, kita mempraktekkan mengasihi dan berbuat baik kepada mereka. Amin, saudara, ya. Sebab kalau dikatakan tadi ayat 32, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Dan kemudian ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 33. Jadi Tuhan ingin kita memang beda. Karena apa? Karena ada kasih Kristus di dalam kita. Amin. Ada Roh Kudus yang menolong kita untuk kita mentaati perintah Tuhan. Karena kasih itu adalah sebuah tindakan dan perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, marilah kita mengasihi. Saudara, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Dalam perbuatan. Supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, ya, setelah yang pertama mengasihi dan berbuat baik, kemudian yang kedua
memberkati dan mendoakan mereka. Ayat 29, saudara. Ya, maaf bukan 29, 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, kalau kita menyadari ada Roh Kudus di dalam kita, memang kedagingan, daging dan roh itu berbeda. Perbuatan daging, perbuatan roh, kehendak daging, kehendak roh itu bertentangan, kan firman Tuhan katakan Galatia 6. Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa kecenderungan kita, saudara, untuk kita ya mendoakan tapi doanya yang jelek-jelek. Seperti saya memang sering, saudara, Balikpapan baru ini kan jadi ajang balapan anak muda. Nah, repotnya balapannya itu di mana kita lagi tidur enak. Jam 1 sampai jam 3 atau jam 4 itu kisaran jam itu, saudara. Waduh, itu knalpot motor itu, rasanya kita gemes ngelihatnya, saudara. Nah, kalau sudah begini kan bukan doa yang baik, doa yang jelek kan. Saya bilang, aduh, ini kita kasih oli aja ya tante, biar mereka celaka, biar kapok gitu ya. Kita kasih oli aja, atau kalau enggak kasih kacang, biar mereka. Saudara, itulah daging kita, manusiawi kita, saudara, pasti berkata demikian. Kecenderungan kita. Karena apa? Kita terganggu tidur, akhirnya tidur kita nggak nyenyak, saudara. Apalagi zaman COVID ini katanya menjaga imun tubuh harus tidur 7-8 jam. Ya, bagaimana tidur 7-8 jam, saudara? Aduh, betul-betul memang. Tapi putar lagi ke sini, itu berapa kali, saudara? Putar-putar. Berhenti berapa menit, mulai lagi. Sepertinya karena mereka ada kelompok-kelompok yang bertanding. Jadi, saudara, memang nggak mudah. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, amin, kita mengasihi dengan kasih agape, saudara, kasih yang memberi, kasih yang rela berkorban, Roh Kudus akan memampukan kita. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya ada jalan keluarnya ini pemerintah. Saya lihat kok kayak nggak ada yang perhatikan. Puji Tuhan, beberapa hari lalu, saudara, ada penduduk di Balikpapan baru ini di ruko depan sana yang mengajak untuk bersama-sama, saudara, membawa petisi kita itu ke Polsek supaya ada jalan keluarnya. Apakah mau dikasih polisi tidur? Saudara bayangin kalau saudara taruh polisi tidur, itu ya mungkin makin macet atau bagaimana, karena kan ini memang padat setiap hari. Saya nggak tahu lagi. Ini lagi diambil kesepakatan penduduk di wilayah ini, Balikpapan baru ini, saudara. Dan nanti dibawa ke Polsek, enggak tahu hasilnya bagaimana. Tapi saya percaya pasti Tuhan akan menolong dan memberikan solusi yang baik. Amin, saudara. Dimulai dari kita. Kita mau cari yang baik, ya, bukan membalas yang jahat, mendoakan yang jahat supaya mereka tabrakan, supaya mereka hancur, saudara. Ya, kalau nggak usah didoakan juga sering banyak anak-anak muda yang mobilnya tabrakan, yang mobilnya nabrak pohon, masuk ke parkiran gereja, saudara, banyak sekali. Tetapi yang penting bagaimana kita menjaga hati kita. Kata firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati terpancar kehidupan. Amin, saudara. Ya, kita harus melepaskan berkat dan doakan mereka. Amin. Jadi kalau hari ini saudara masih punya musuh, orang-orang yang tidak mengasihi saudara, orang-orang yang membenci saudara, ayo doakan. Amin. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin.
Tuhan ingin kita memberkati dan mendoakan yang terbaik bagi orang-orang yang belum mengasihi kita. Itulah tandanya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Itu tandanya kita adalah anak-anak Allah, ya. Nah, puji Tuhan, yang ketiga, saudara. Jadi selain mengasihi dan berbuat baik bagi mereka, memberkati dan mendoakan mereka, dan yang ketiga adalah mengampuni mereka. Siap mengampuni, saudara? Amin. Amin, anak-anak muda. Siap mengampuni? Ya. Kenapa kita harus mengampuni, saudara? Karena memang masalah persoalan itu membuat jiwa kita terluka. Nah, bagaimana menyembuhkan luka dalam jiwa kita? Harus mengampuni. Amin. Saudara tidak bisa mengampuni kalau saudara tidak mengasihi. Amin. Amin, saudara. Jadi biarlah kasih Allah itu terus mengalir di hati kita, ya, supaya kita dapat mengampuni orang-orang yang membenci kita sekalipun. Saya percaya kita mengampuni, ya, luka di hati kita menjadi sembuh. Amin. Dan berkat Tuhan pun tidak terhalang bagi kita. Kenapa kita harus mengampuni? Supaya berkat Tuhan tidak terhalang dalam hidup kita. Itu kunci bagaimana saudara hidup aman, tentram, penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Tentu hati yang sudah dipulihkan, disembuhkan. Amin. Kalau masih ada luka, saudara, masih ada kecewa, kebencian di situ, saudara, hidup ini tidak akan pernah ada damai sejahtera dan sukacita. Karena ketika saudara melihat dia, saudara akan lagi dek dak duk duk dik duk dak, dia lagi duk dak dik duk. Saudara bisa jadi stres, imun tubuh turun, hati-hati corona datang. Amin, saudara. Ayo kita praktekkan. Karena apa? Ketika kita mempraktekkan firman Tuhan ini, saudara, ada janji Tuhan. Amin. Ada janji Tuhan, saudara. Di ayat 35 dikatakan, ayo kita lihat. Oh, ayat 35, baca, saudara, yang ada Alkitab kan? Ayo kita baca sama-sama ayat 35. Saudara yang di rumah juga, yang beribadah di rumah, ayo kita baca ayat 35 ini. Ini janji Tuhan bagi kita yang mentaati perintah-perintahnya. 2, 3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Oh, haleluya. Saudara, ini upah, ada upah yang besar, kata firman Tuhan. Ya, ketika kita mengasihi, berbuat baik, kita mengampuni mereka, saudara, dikatakan ada upah. Upahmu akan besar dan kamu menjadi apa? Anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan Allah, saudara. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kehidupan, ya saudara, yang mengasihi dan mengampuni. Ini adalah refleksi dari kehidupan di dalam kerajaan Allah, ya. Nilai-nilai kerajaan, mengasihi, mengampuni, saudara, ya, merendah hati. Orang yang mengampuni itu adalah orang juga yang rendah hati. Amin. Amin, saudara. Rendah hati dan sabar, ya. Jadi ayo kita hidupi apa yang Tuhan perintahkan, ya, mengampuni siapapun, suamimu, istrimu, anak-anakmu, teman sepelayananmu, teman kantormu, ya. Sekalipun mereka membenci kita, mereka nggak suka sama kita, saudara, tapi teruslah mengasihi dan berbuat baik. Amin. Karena berkat Tuhan
akan mengalir atas hidup kita. Kita menang terhadap ego kita, dan juga kita memenangkan orang itu bagi kerajaan Allah. Amin. Biar kebenaran ini memberkati kita di minggu terakhir di bulan Maret ini, saudara. Minggu depan tanggal 2 April kita akan merayakan Jumat Agung, ya. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan pengampunan yang Dia kerjakan di kayu salib bagi saudara dan saya. Kita akan ada ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April, hari Jumat yang akan datang. Disertai dengan perjamuan kudus. Siapkan hati saudara. Kita akan datang beribadah di sini dan kita akan mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kematiannya, kebangkitannya bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati.